Peradaban Islam di Nusantara. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, tentu saja terukir sejarah Islam di dalamnya. Penyebaran Islam di Indonesia tentu sangat pesat karena sekarang ini Indonesia menjadi negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Proses masuknya Islam di Indonesia, penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya perdagangan di luar Kepulauan Nusantara. Pedagang dan bangsawan dari kerajaan besar Nusantara biasanya adalah yang pertama mengadopsi Islam, sebelum Islam mendapat tempat di antara masyarakat Nusantara. Pedagang Muslim telah hadir selama beberapa abad. Bukti yang paling dapat diandalkan tentang penyebaran awal Islam di Nusantara berasal dari tulisan di batu nisan dan sejumlah kesaksian peziarah. Penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, penyebaran Islam di Sumatera Utara. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal dari 3 daerah, yakni Barus, Aceh, dan Mandailing. Barus merupakan kota tertua di Indonesia yang terletak di pantai barat Sumatera Utara. Bukti arkeologis tentang Barus sebagai perkampungan Muslim pertama di Nusantara. Penelitian menyimpulkan bahwa Barus adalah tempat Islam pertama kali mendarat di Nusantara pada abad ke-7. Nisan makam di komplek pemakaman Mahligai Barus bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada 627 Masehi atau 46 Hijriah. Setelah Barus, penyebaran Islam berlangsung di Aceh. Sejarah kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 membuktikan bahwa Islam berkembang di Aceh, kemudian menyebar ke Mandailing. Kejadian ini terjadi melalui ekspedisi bernama Padri. Dua tokoh utama dalam penyebaran di daerah Tapanuli Selatan ini, yakni Tuanku Rau dan Tuanku Tambusai. Penyebaran Islam di Sumatera Selatan. Palembang termasuk wilayah yang cukup maju. Hal itu dapat dilihat dari berdirinya sebuah kerajaan bercorak Hindu di daerah tersebut, yakni Kerajaan Sriwijaya. Hubungan perdagangan antara Sriwijaya dan dinasti-dinasti Islam di Timur Tengah, yakni dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Islam di Sumatera Selatan juga terjadi akibat perdagangan dari Sriwijaya yang berlayar ke Timur Tengah. Dalam catatan Itsing, ada 2 tempat di tepi Selat Malaka pada permulaan abad ke-7 Masehi yang menjadi tempat singgah para musafir. Penyebaran Islam di Sumatera Barat. Islam masuk pertama kali ke Sumatera Barat berada di Minangkabau Timur. Islam menyebar ke Sumatera Barat lainnya. Islam masuk ke Minangkabau pada abad ke-7 dan tersebar pada abad ke-12. Yang membawanya ke Minangkabau adalah para pedagang. Penyebaran Islam di Jawa. Masuknya Islam ke Pulau Jawa dimulainya era Wali Songo. Wali Songo bukanlah sekelompok wali penyebar agama Islam dalam waktu yang bersamaan, tetapi perangkatan. Penyebaran Islam di Sulawesi. Bukti penyebaran Islam di Sulawesi dapat diketahui berdasarkan beberapa peninggalan Islam. Di antaranya catatan Lontara Bilang, Masjid Hila. Masjid ini dibangun setelah Luru Daeng masuk Islam. Penyebaran Islam di Kalimantan. Islam masuk pertama kali ke Kalimantan melalui 2 jalur. Pertama, jalur Malaka, yang dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Perlak dan Pasai. Kedua, jalur Jawa. Penyebaran Islam tersebut didukung oleh berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Salah satunya Kerajaan Islam Banjar. Salah satu ulamanya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 3 wilayah penyebaran Islam di Kalimantan, yakni Pontianak pada tahun 1741, Matan 1743, dan Mempawah 1750. Islam diperkirakan masuk ke Kalimantan Barat pada abad ke-15 Masehi. Penyebaran Islam di Maluku. Pada abad ke-15, keluarga kerajaan Ternate secara resmi memeluk agama Islam. Peninggalan-peninggalan Islam di Indonesia. Yang pertama berupa masjid. Masjid Agung Demak 1498 Masehi. Masjid Menara Kudus 1549 Masehi. Masjid Baitur Rahman 1612 Masehi. Masjid Raya Medan 1906 Masehi. Masjid Agung di Banten. Masjid Agung Yogyakarta. Yang kedua berupa Istana Maimun di Medan, Istana Siak Sri Indrapura di Riau, Keraton Yogyakarta. Yang ketiga berupa budaya upacara Gerabak Besar di Demak, Pesta Tabuik di Pariaman, Sumatera Barat,
Yang keempat berupa seni sastra, yaitu babat, hikayat. Yang terakhir sastra dalam bentuk kitab. Salah satunya kitab Manikmaya pada tahun 1740. Isinya tentang perkembangan Islam di Pulau Jawa.